Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah biyadi qulatul ini. Alhamdulillah ala nikmatul Islam wal iman wa kafa biman. Ini di belakang rumah saya ini senang berkebun, sob. Jadi waktu pandemi corona ini ya udah saya tanamin rumput, ini rumput ditanami, perbaiki lagi, terus anggrek segala macam-macam, dan sekarang ada yang berbunga. Luar biasa senangnya. Jadi saya mempertahankan kewarasan aja. Ini saya ada jawab jawaban dari itu pertanyaan dari warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iswati ya. Kami pinjam uang di bank 500 juta. Apresial menaksir 1,3 M. Kami tidak mengaku diri kami baik. Kami pinjam untuk menolong teman. Jadi dia nolong teman, pinjam ini nolong teman. Ini banyak kasus terjadi dan akhirnya jadi masalah gitu. Jadi jangan coba-coba Anda menolong teman ya. Bukan dengan menjamkan seperti itu, ini banyak masalah. Kami pesan jangan macet ancuran, demi Allah kami tidak mencari keuntungan, kami benar-benar menolong. Waktu terus berjalan, lama kelamaan angsuran kami macet. Waktu awal perjanjian pinjaman kami tidak sama sekali memegang perjanjian dari notaris, dan pihak bank kami cuma datang hanya tanda tangan. Jadi biasanya orang-orang itu kalau lagi butuh perlunya pinjem sertifikatnya Anda, itu dengan ngerayunya luar biasa gitu. Dan kadang-kadang kita nggak tega gitu. Saya mohon maaf ya, saya orangnya salah satu hal ya, contoh ada saudara saya butuh sesuatu atau siapapun teman gitu, Wan tolong bantu dong 10 juta, masa kamu nggak ada uang 10 juta atau 20 juta dong gitu, masa nggak ada uang 20 juta gitu. Dan itu sering terjadi gitu. Akhirnya ketika saya pinjemin malah jadi masalah gitu. Masalahnya apa coba? Ternyata pas dia nggak bayar, dia hubungan kita hilang jadinya, jelek gitu. Daripada itu terjadi, saya rubah sekarang ini. Saya belajar dari sahabat saya yang orang Chinese ya, pengusaha Chinese, Wan jangan kayak gitu, kalau gitu nanti kita hilang teman katanya. Saudara bisa, kalau teman dekat itu betul bisa jadi teman bisnis gitu. Jadi kalau masalah uang kadang orang tidak kok banyak masalahnya gitu. Dan kalau kita teman bisnis pasti jadi teman dekat gitu dia ininya. Jadi kalau bisa sih, kalau lu minjem kasih aja kalau ada uang gitu. Jadi saya kadang pas minjem 20 juta terus di kantong saya ada 500 ribu atau 1 juta, saya kasih dia, ini gratis buat kamu, sedekah gitu. Kalau ada 50 ribu saya kasih 50, kalau 500 ribu 100 ribu 100 ribu semampunya saya. Jadi tergantung keikhlasan saya gitu. Jadi kalau 20 juta ada 2 juta, saya kasih ini 2 juta, lu nggak usah balikin gitu. Kalau mau balikin nanti sedekah aja ke orang lain, ke orang tua lo atau siapa bayarnya. Ya seperti itu intinya. Ketika kita minjemin, problemnya dia kena gitu. Contoh saya juga pernah nolong orang ya, nolong orang rumahnya mau dilelang. Waktu saya nggak kena riba lo ya, lelang dia ngerengek minta sesuatu, Wan kalau nggak rumah gue dilelang, Wan gue janji gue, teman orang Krama Bali sini ya, orangnya baik gitu, baik orangnya. Akhirnya saya mau udah gini deh, saya bilang gue butuh sekitar 100 juta non, yang penting nggak dilelang dulu oleh bank, yang bank cukup kejam gitu. Nanti gue jual rumah gue atau lu yang ngambil, kalau nggak laku lu yang ngambil, udah gitu apa uangnya lu gue balikin ke lu gitu. Ya udah selesai. Akhirnya saya keluarlah 170 juta gitu. Tahu apa yang terjadi sob? Ketika saya haji, rumah itu dijual gitu. Dijual kata dia apa? Pas saya pulang saya hanya dikasih 30 juta sob. Loh sisanya mana? Dia bilang, padahal saya nggak kenain bunga, kenain apa. Sampai sekarang udah 4 tahun 5 tahun 6 tahun nggak dibayar. Dia rumahnya orang enak-enak aja gitu. Saya datangin tarsok jadi cuma bayar 3 juta 2 juta, udah gitu nangis setengah mati gitu. Sakit hati nggak? Sakit sob, sakit. Jadi rumahnya udah dijual sama mereka, uangnya ke saya gitu. Kan asem gitu, mau gimana ya temennya. Akhirnya saya jadi pakai pomis. Oke, ini saya balik lagi ke masalah ini lagi. Jadi dia seperti itu, terus saya terusin. Waktu terus berjalan, lama kelamaan angsuran kami macet. Waktu awal perjanjian pinjaman kami tidak sama sekali memegang perjanjian dan pihak bank kami cuma tanda tangan. Tiba-tiba lelang kami tidak setuju lelang, terus dilakukan, dapat SP1, 2, dan 3. Dengan waktu singkat kami berusaha bayar dan akhirnya kami macet. Yang pinjam tidak bertanggung jawab, dia lari, surat lelang pun dilanjutkan. Kami tidak setuju karena lelang itu salah pihak, bukan dari pengadilan. Akhirnya ada pembeli lelang dan mereka menyuruh mengosongkan rumah kami. Kami tidak terima, akhirnya kami gugat di pengadilan.
Kami gugat karena pertama melelang secara sepihak, kedua hasil lelang tidak sesuai dengan nilai rumah kami yang kami jaminkan. Tolong Pak, beri kami penjelasan, kami orang lemah dan buta akan hukum, kami tetap berjuang karena kami tidak adil walaupun pengadilan memutuskan pihak lelang yang menang. Oke, saya jawab di sini. Kan itu baru kalau ngegugat itu Anda udah bagus ngegugat ya, usaha ya. Tapi intinya gini, ketika gugat kalah di pengadilan pertama, Anda naik ke negeri. Jangan pakai, kalau bisa sih gugat sendiri aja gitu. Kalau gugat sendiri biayanya nggak banyak, Anda sekalian belajar di situ. Jadi di pengadilan saya juga sama, saya gugat bank juga siapapun itu bukan saya untuk mencari keadilan ya. Ya nanti bukan cari keadilan, tapi apa, usaha aja. Dan sisanya saya minta pada Allah tuh gantinya. Kalau Anda nggak salah, Anda minta sama Allah. Yakin sob, saya ini dablek ya, saya yakin aja sama Allah. Ya Allah bakal ganti. Kalau nggak yakin susah, nanti Anda nggak bakalan balik tuh duit dulu. Insya Allah Anda akan, jangan Anda pesimis bahwa saya udah tua, nggak bakalan bisa balik lagi tuh, saya nggak punya rumah ini lagi. Belum tentu sob. Saya ini dulu bangkrut sob, 10 tahun 12 tahun yang lalu bangkrut, minus malah miliaran. Saya berpikir bahwa saya akan susah balik lagi gitu loh, untuk kaya lagi, untuk stabil aja susah, untuk lunasi susah gitu. Jadi Anda jika aset Anda dijual semua, Anda masih minus. Ini nggak sengsara sob. Ternyata 2 tahun udah balik tuh, 3 tahun, makanya saya alihkan ke jadi utang bank. Jadi kan saya punya bank, utang di bank dulu. Tapi intinya alhamdulillah sekarang saya udah tobat, masih ada aset saya yang lain masih banyak gitu. Jadi intinya gitu. Dan itu saya belajar dari orang Kemes juga, Pak Adi namanya. Wan, kata ketika lu nggak pernah mabok, lu nggak pernah judi, nggak main perempuan, gue yakin lu bakal balik dengan cepat. Temen gue balik kok, kata waktu perusahaan dulu itu, waktu perusahaan Mei itu, pokoknya dibakar, uangnya habis, balik lagi 2 tahun udah kaya lagi dia gitu. Padahal udah habis-habisan, yang penting selamat. Nah itu dia pembelajaran itu. Jadi intinya lelang. Nah ketika Anda kalah di pengadilan pertama, kan ada waktu tuh, langsung gugat yang ini, naik banding ke negeri itu, sekalian minta keadilan. Nah selama proses itu, si pemenang lelang tidak berhak juga untuk melakukan eksekusi di rumah Anda karena belum selesai loh, sampai ke MA loh. Dan itu mohon maaf ya, ada tukang kayu melakukan gugatan sampai MA itu butuh waktu 4 tahun loh. Jadi itu, nah dari waktu itulah kita nego dengan si pemenang lelangnya, gimana caranya itu. Nah kebanyakan orang-orang itu, jangan juga takut ya, orang yang banyak sekarang orang mafia tutup lelang karena dia lihat bisa beli aset dengan 30%, 40% itu jadi bisnisnya mereka. Itu banyak melakukan itu, dan auzubillahi min dzalik, Anda jangan lakukan itu. Dan ini apa ya, jangan takut ya, saya yakin saya akan doakan Anda. Ini Mbak Isti ya, mudah-mudahan bisa ini. Terus saya terusin dulu ya, hasil lelang tidak sesuai dengan nilai rumah kami, beri kami penjelasan, kami orang lemah dan buta akan hukum, kami tetap berjuang karena tidak adil walaupun itu pengadilan memutuskan pihak lelang menang. Jadi Anda gugat lagi kalau kami salah, karena hutang kami terima, bukan berarti pihak lelang yang memiliki semua atas rumah tersebut. Masih ada pertimbangan yang lain. Tolong Pak yang lebih tahu arti sebuah keadilan. Si lelang ingin mencari keuntungan karena rumah kami pinggir jalan, kami minta tukar rumah kami yang 2 tingkat di dalam gang, tapi mereka tidak mau. Tolong Bapak-bapak yang paham hukum lelang, hukum perbankan, kami ada hak titik untuk menjelaskannya. Mudah-mudahan agak, jadi ke pengadilan atau apapun kita berusaha aja, dan sisanya kita ikhtiar dulu. Jadikan ini semangat bagi kita untuk bisa bangkit lagi. Jadi Anda jangan takut, insya Allah bisa balik kok. Kalau kita yakin, insya Allah akan diganti. Kalau saya sekarang kalau digugat pengadilan BPD Bali ya, kalau kalah saya mungkin rugi sekitar 2,5 sampai 3 miliar lebih ini. Dan saya nggak apa-apa, kalau saya kalah ya udah nggak apa-apa, saya minta ganti sama Allah, ya Allah gantikan saya 10 kali lipat lebih bagus lagi daripada yang ini. Ya udah, dan hapuskan dosa riba saya, itu intinya. Kalau menang ya syukur, kalau kalah nggak apa-apa gitu, minta ke Allah gitu. Saya yakin Allah akan ganti, nggak sulit gitu. Buktinya saya bangkrut kenapa Anda nggak bisa ya? Minus malah dulu saya. Demikian dari saya, kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.